sini Allah catat sebagai amal soleh yang nanti akan nama berat timbangan amal nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh di sebelah sini? Ini masih kosong, silakan. Boleh ayah, boleh untuk lebih merapat lagi. Silakan. Untuk akhwat silakan bisa maju sampai batas saf yang sudah dipasang. Baik, kajian Al-Hikam ada dua tempat ya. Yang pertama di Masjid DT, yang kedua di Mekah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengundang kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai kajian Al-Hikam, kajian sore ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum jawab salam. Yang jawab salam didoakan, mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatika amin. Wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wala tu'asir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana sahlan ya Allah, faj'al umurana sahlan ya Allah,
faj'al umurana sahlan ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, binuri ma'rifatika, kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim ulama, asatid wa asatidah alladzina lam yudhkar ismuhum takriman wa ta'dziman lahum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ketadiman saya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru kita semuanya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta semua keluarga yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta semua jemaah dan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dijadikan ibadah hajinya sebagai amal soleh, ibadah haji yang mabrur dan mabruroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jemaah yang insya Allah kita juga semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha besar. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang karunia ini tidak semua orang dapatkan, sehingga mudah-mudahan Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha menyaksikan, Allah zat yang maha mengetahui setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, wabil khusus aktivitas kita pada kesempatan sore hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena Bapak Ibu sekalian, kita mah nggak pernah tahu ibadah apa, kebaikan yang mana yang menyelamatkan kita semuanya di akhirat kelak. Boleh jadi dengan kita duduk hadir di majelis ilmu di masjid ini untuk melaksanakan tholabul ilmi barang 1-2 jam, justru boleh jadi inilah yang menyelamatkan kita semuanya di akhirat kelak. Oleh karenanya luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada gordon akhor, ada tujuan yang lain selain daripada kita melaksanakan ini karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon izin seharusnya Ustadz Mulyadi yang menyampaikan karena beliau ada urusan satu dan lain hal sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah nanti guru kita semuanya juga akan memberikan nasihat kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kembali wabil khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya,
bahwa tujuan hidup kita semuanya di dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga yang sering kita ucapkan, janji yang sering kita ucapkan dalam solat, dalam doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebetulnya sebagai seorang muslim memiliki totalitas dalam kehidupan kita, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup adalah ibadah. Sekarang tujuan ibadah itu apa? Sebagaimana yang kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa kita beribadah tiada lain tujuannya adalah supaya menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21, Allah menyampaikan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita untuk bertauhid, Allah perintahkan kita untuk beribadah. Tujuannya tiada lain adalah supaya menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita puasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya tiada lain adalah supaya menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi amal ibadah apapun yang kita lakukan, ketaatan apapun yang kita lakukan kepada Allah, termasuk kebaikan apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita semuanya sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan, kemudian akan kembali ke tanah, artinya kita nanti akan meninggal, masuk ke dalam kubur, kemudian di dalam kubur nanti Allah akan bangkitkan di waktu yang berbeda, bukan waktu dunia tapi waktu akhirat. Nah, di akhirat Bapak Ibu sekalian, pilihannya hanya dua saja. Mau ke surga, mau ke neraka. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau diberikan dua pilihan, pengen masuk ke dalam surga, pengen masuk ke dalam neraka, kira-kiranya Pak? Ada yang pengen masuk ke dalam neraka, Bu? Enggak apa-apa Ustadz, saya mau pengen masuk ke dalam neraka jahanam saja. Kalau ada yang milih begitu, nampaknya rada-rada ada yang konslet begitu ya. Karena semuanya juga pasti ingin masuk ke dalam surga. Kita tidak ingin masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, kalau seandainya kita ingin masuk ke dalam surga, maka pilihannya tidak ada yang lain selain menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena surga itu kan hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disampaikan al-jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu kan hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sering ada pertanyaan, Ustadz, kan masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadah yang kita lakukan. Betul Bapak Ibu sekalian,
bahwa kunci masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kasih sayang Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah kan zat yang maha adil. Oleh karenanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, emang ada gitu orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya dia enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun di antara kita yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan yang lain kecuali harus menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah imtithalu awamilillah wajtanibun nawahihi. Itu definisi takwa, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan berusaha setiap hari, setiap saat untuk senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar sholat saja, bukan hanya sekedar puasa saja, bukan hanya sekedar sedekah saja, tapi kemudian kita bertetangga, kita berteman, menjaga supaya orang lain merasa tidak terganggu oleh kita, itu juga adalah bagian daripada amal ibadah. Kita menjaga daripada nahan lisan ini untuk tidak berbicara supaya orang lain, sehingga orang lain merasa sakit hati, itu juga kan bagian daripada amal ibadah, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemudian juga kita sadari, kita yakini bahwasanya ketakwaan kita kan kadang meningkat, kadang juga turun, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hal ini Syekh Nashih Ulwan, beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya. Siapapun yang ingin istiqomah dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak bisa dengan melaksanakan 5 hal, 5 perkara. Mana yang 5 perkara ini? Yang pertama adalah dengan cara muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah itu adalah mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup di dunia tadi sebagaimana sudah disampaikan di awal, tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di alam rahim pun kita sebetulnya sudah berjanji, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka kita sebetulnya, alhamdulillah guru kita AA sudah hadir. Assalamualaikum AA. Tidak ada suaranya. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kedengaran enggak? Alhamdulillah sudah terdengar AA. Mangga silahkan. Lanjutkan sedikit lagi, kepotong barusan, penting itu. Lanjutkan dikit lagi, Ustaz. Masya Allah. Baik AA. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi supaya kita bisa istiqomah menurut Syekh Nashih Ulwan adalah dengan cara muahadah.
kita mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita ucapkan tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, adalah untuk beribadah. Mudah-mudahan dengan kita terus mengingat perjanjian ini, paling tidak inilah yang mendorong kita untuk bisa tetap istiqomah dalam melakukan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan cara muraqabah, senantiasa merasa dilihat, ditatap, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun di antara kita yang senantiasa merasa ditatap, dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini pun yang menjadi motivasi kita untuk bisa tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga Bapak Ibu sekalian senantiasa mengingatkan kepada kita supaya hati ini sampai kepada makom taqarrub. Muraqabah adalah senantiasa terus mengingatkan diri kita, gitu ya, setiap malam sebelum tidur, Allahu ma'i, Allahu nadhari, Allah bersamaku, Allah melihatku. Bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin senantiasa sering mengingatkan kepada diri kita itu dengan kalimat ittaqillah ya nafsi, bertakwalah, takutlah engkau wahai diriku kepada Allah. Ittaqillah ya nafsi, takutlah engkau kepada Allah wahai diriku. Ittaqillah ya nafsi, takutlah kepada Allah wahai diriku. Masya Allah, mudah-mudahan dengan seperti itu terus kemudian mengingatkan kepada kita bahwa setiap saat, setiap waktu, perbuatan, ucapan kita senantiasa diketahui, disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dengan cara muaqabah. Artinya muaqabah itu ingatkan diri kita manakala kita tidak melakukan satu ibadah. Kalau seandainya ada ibadah yang senantiasa kita lakukan, setiap hari kita istiqomah, tiba-tiba kita tidak melakukannya, maka ganti dengan yang lain. Kalau seandainya hari ini kita tidak melaksanakan sholat sunnah duha, maka ganti dengan ibadah yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, pernah ketinggalan sholat asar berjamaah karena gara-gara saking terlenaknya di kebunnya, sehingga ketika kemudian ke masjid ketinggalan sholat asar berjamaah, sampai-sampai kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mewakafkan, menyedekahkan seluruh kebunnya hanya karena gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Maka begitupun kita, kalau seandainya kita ingin istiqomah, manakala kemudian ada satu ibadah yang sekiranya kita tinggalkan, maka ganti dengan ibadah yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah dengan cara muhasabah. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan introspeksi diri, dengan muhasabah diri, mudah-mudahan ini kita akan semakin jelas apa yang menjadi kekurangan kita. Dengan muhasabah, dengan introspeksi diri, apa yang sekiranya harus kita perbaiki. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dengan cara mujahadah, bersungguh-sungguh, hadirkan tekad yang sangat kuat di dalam diri kita untuk senantiasa bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam hadis qudsinya menyampaikan, ana inda dzoni abdi bi, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau seandainya kita betul-betul yakin, ya Allah saya pengen istiqomah dalam melaksanakan salat tahajud, ya Allah saya pengen istiqomah dalam melaksanakan salat duha, maka insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ini kita bisa senantiasa berusaha untuk bisa istiqomah dalam melakukan berbagai ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan,
menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa disaksikan Allah dimanapun, kapanpun. Dan semoga Allah yang maha tahu segala ilmu memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membuat kita yakin kepada Allah, ilmu yang membuat kita bisa bertakwa kepada Allah, ilmu yang membuat kita berakhlakul karimah. Karena penghuni surga itu disebabkan oleh ketakwaan dan akhlakul karimah. Ayo, siap, sekarang kita bahas nomor. Siapa yang membacakannya ini? Nomor 50 ya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Al-Hikam nomor 50. Al-ajabu kullul ajaba mimma yahrabu mimma lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Nah, disebutkan di sini al-ajaba kullul ajaba, yaitu orang yang paling mengherankan lah. Sangat mengherankan ini orang paling aneh, paling mengherankan, orang yang lari dari apa yang dibutuhkan. Aduh, maaf. Orang yang lari dari apa yang dibutuhkan, maaf sebentar ya. Orang yang lari dari apa yang dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan dia malah mencari sesuatu yang tidak akan kekal. Nah, dia bukan matanya yang buta, tapi mata hati yang buta. Perumpamaan sederhananya begini ya. Kita perlu makan, dan kita tidak sangat memerlukan makan, karena tanpa makan kita akan bermasalah besar. Nah, ada orang yang tidak peduli kepada makan, dia sibuk saja dengan kegiatan-kegiatan lain, padahal dia sangat perlu makan. Dia tidak peduli kepada makan. Dia sibuk dengan ini itu, padahal mencari ini itu pun tidak akan bisa terjadi kalau dia tidak makan. Karena dia akan lemah, lemas, dan tidak bisa mendapatkan yang dia inginkan. Itu contohnya. Ada yang lebih dari itu, minum. Kita kalau tidak makan memang manusia bisa bertahan katanya sampai 30 hari. Tapi kalau tidak minum, ini maksimal 7-8 hari kita sudah mati. Kita sangat perlu minum. Tidak mungkin kita tidak minum, harus minum. Nah, kita tahu kita perlu minum. Bayangkan aneh kalau ada orang yang tidak peduli sama sekali kepada minum, malah sibuk saja dengan bekerja, mencari ini, mencari itu yang dia sukai. Padahal kalau tidak minum, pasti akhirnya dia tidak mendapatkan apapun. Jadi mau tidak mau kita pasti akan mencari minum. Kita tidak tahan tanpa minum, ya.
Minum itu penting. Sungguh mengherankan orang yang perlu minum tapi dia tidak. Nah, ada satu lagi yang lebih dari itu tentang kebutuhan tubuh ini, yaitu nafas. Kita memerlukan nafas. Tanpa nafas kita berakhir hidup ini. Dibungkus saja kantong kresek, suruh ingin apapun, suruh kesibukan apapun, yakinlah dalam menit kedua pasti pikirannya itu bagaimana caranya supaya bisa nafas. Karena nafas itu sangat penting, sangat bodoh kita ini perlu nafas tapi tidak mencari udara. Misal kepala sedang dibungkus kantong kresek, sibuk saja ngerjain ini itu, padahal kita perlu nafas. Pasti kita akan berusaha merobek bungkus tersebut demi nafas. Nah, itu kebutuhan tubuh. Jadi kalau orang sibuk mengerjakan berbagai hal dan tidak peduli kepada yang sangat dia perlukan, itu tanda kebodohan atau mata hatinya buta. Nah, sekarang yang aslinya yang kita perlukan dalam hidup ini adalah pemilik makan, minum, udara, segala-galanya adalah Allah. Yas'aluhu man fis samawati yas'alu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Nah, kita ini semua makhluk-makhluk ini perlu kepada Allah. Karena Allah lah aduh, maaf. Karena Allah lah pencipta segala-gala yang ada, termasuk diri kita. Allah lah pemilik segala sesuatu yang ada. Segala-gala yang ada dimanapun, itu pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah. Apapun yang kita inginkan pasti juga milik Allah. Dan segala yang ada ini adalah ada dalam genggaman kekuasaan Allah sepenuhnya. Ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Apapun juga tidak akan sampai kepada kita setitik apapun nikmat tanpa izin Allah pemiliknya, dan tidak akan menimpa kepada kita setitik apapun musibah tanpa izin Allah pemiliknya. Jadi yang kita perlukan dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin apapun pasti pemiliknya Allah, penentunya Allah. Apa saja yang kita inginkan, ingin makan, rezeki dari Allah. Ingin sehat, sehat dari Allah. Ingin jodoh, Allah yang ngatur jodoh. Ingin rezeki, rezeki milik Allah. Ingin tenang, hati dibulak-balik oleh Allah. Ingin jalan keluar, semua masalah ada dalam genggaman Allah. Jadi sangat aneh kalau kita sangat sibuk dengan selain Allah, melupakan Allah yang sebetulnya itulah yang sesungguhnya kita perlukan setiap saat. Makanya aneh sekali kalau kita riweuh dengan segala sesuatu selain Allah, padahal segala sesuatu selain Allah itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Misal kita ingin rezeki, ya hati itu harus yakin rezeki ini ya milik Allah, Allah yang membagikan. Kita ikhtiar, tapi ikhtiar kita tuh hati bergantung ke Allah, tubuhnya di jalan Allah. Dikasih berapapun oleh Allah bersyukur, ditahan oleh Allah bersabar, diambil oleh Allah ridho. Ingin jodoh pasti harus sibuk dengan Allah. Bagaimana saya jadi hamba yang disukai Allah,
sehingga saya dipilihkan jodoh terbaik oleh Allah. Allah yang membulak-balik hati, Allah yang membuat orang mau menerima, Allah yang akan menakdirkan terjadinya ijab kabul, semua rezeki biaya pun Allah yang membagikannya. Allah jadinya apa saja Allah lagi, Allah saja terus. Dan Allah Maha memperhatikan apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang ada di hati kita, Allah sepenuhnya mengetahui dengan sempurna, ya. Oleh karena itulah amalan terpenting dalam hidup ini adalah hati yang selalu memerlukan Allah dalam segala keadaan, hati yang selalu ingat dengan yakin kepada Allah, mulut yang selalu basah menyebut nama Allah saja, karena kita ini diawasi oleh Allah setiap saat, disimak, didengar, diperhatikan, dan semuanya itu ada dalam kekuasaan Allah. Tidak bisa datang nikmat sehalus apapun kecuali Allah yang menggerakkan nikmat itu sampai ke kita. Tidak bisa kita terkena musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Makanya berharap, roja ke Allah, takut apapun, berlindung ke Allah. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mata hatinya terbuka itu yaitu ke Allah terus, ya, di dalam segala keadaan, dimanapun, kapanpun. Ciri orang yang hatinya tertutup atau buta, ya dia lupa ke Allahnya, sibuk saja dengan keinginan, sibuk dengan aktivitas, kesukaan, harapan, tapi lupa kepada yang memiliki, menguasai, dan menentukan segala-galanya. Ya, semoga kita tidak termasuk orang yang lalai, kita termasuk orang yang selalu ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi ahlul yakin kepadamu. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu, pikiran yang selalu takjub padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami kening yang selalu nikmat, khusyuk sujud padamu, mata yang akrab dengan ayat-ayatmu, pendengaran yang selalu rindu mendengarkan kebenaranmu, namamu, dan bimbing agar tubuh ini, ya Allah, menjadi tubuh yang terpelihara dari apapun yang tiada engkau ridhoi, tubuh yang ringan melakukan apapun yang engkau sukai, tubuh yang bersih dari apapun yang engkau haramkan. Jadikan tubuh ini menjadi bukti indahnya hamba-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, ya Rabb, dengan caramu, dengan kekuasaanmu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahabatku sekalian. Pada kemana ini santri-santri yang lain? Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini peruntukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silahkan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, ahli tolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.